Ngerasa nggak sih kalau dulu tuh kita gampang banget buat fokus, entah itu fokus kerja, fokus belajar, ataupun hanya sekedar baca buku. Tapi belakangan ini rasanya kok hidup ini semakin susah ya. Di dunia modern yang katanya semua hal serba mudah, kok terasa lebih susah. Bahkan buat namatin satu buku pun beratnya minta ampun. Kalau kamu ngerasa kayak gini, kamu nggak sendirian. Ini memang fenomena yang sedang marak dan mengkhawatirkan. Bahkan di kampus top dunia kayak Universitas Columbia di Amerika, para profesor di sana juga lagi pusing. Mereka ngeluh bahwa mahasiswa zaman sekarang, bahkan mahasiswa yang paling pintar sekalipun, ternyata nggak sanggup membaca buku. Bukan nggak bisa membaca ya, tapi nggak sanggup menyelesaikan bahan bacaan yang ditugaskan. Ini gila, karena ini nggak terjadi di Amerika aja, tapi terjadi di dunia global. Semakin hari, orang-orang semakin nggak baca buku lagi. Baik laki-laki, perempuan yang kuliah, ataupun yang nggak kuliah, semuanya sama. Coba jawab pertanyaan ini dengan jujur. Kapan terakhir kali kamu baca buku? Bukan cuma beli atau baca beberapa halaman aja ya, tapi benar-benar dibaca dari awal sampai akhir. Kalau jawabannya adalah bertahun-tahun lalu, dan kamu udah nggak pernah baca buku lagi sekarang, ini normal. Karena banyak banget orang di zaman sekarang memang udah nggak baca buku lagi. Pertanyaannya adalah kenapa? Apakah karena kita jadi lebih bodoh sebagai manusia? Apakah perhatian dan daya fokus kita yang semakin rendah? Atau apakah karena buku itu memang udah nggak relevan? Nah, di video kali ini kita akan bahas alasan kenapa semakin banyak orang yang nggak lagi membaca buku. Dan di akhir kita juga akan merekomendasikan satu buku yang cocok banget dibaca di keadaan kita sekarang. Ada 3 alasan utama kenapa kita malas membaca buku. Pertama, melemahnya atensi manusia. Pada tahun 2023, Vice President Produk dari Netflix pernah bilang bahwa data mereka itu nunjukin kalau penonton zaman sekarang itu sudah bisa memutuskan apakah mau lanjut nonton atau enggak, cuma dari 7 detik pertama aja. Ini bahkan jauh lebih cepat daripada kita nyari makanan di GoFood. Hasilnya, produser film Netflix sekarang lebih sering memulai cerita yang langsung berada di tengah aksi. Entah ada yang teriak, ada ledakan, atau langsung ada mayat. Itulah alasannya kenapa setiap kali kamu nonton series terbaru di Netflix, di beberapa detik pertama kamu langsung disuguhin visual atau adegan-adegan bombastis. Nah, masalah ini nggak terjadi cuma di Netflix doang. Jauh sebelum itu ada sebuah kantor berita terbesar yang namanya Associated Press yang ngalamin hal serupa. Di awal tahun 2000-an, artikel standar mereka tuh panjangnya sekitar 800 kata. Namun di tahun 2014 turun menjadi 500 kata dan menurun lagi jadi 300 kata di tahun 2019. Salah satu editor mereka bilang bahwa kebiasaan pembaca sudah berubah, jadi mereka juga harus berubah. Ini secara nggak langsung, mereka mau bilang bahwa rentang perhatian kita tuh semakin menurun. Kita semua kayaknya juga sadar bahwa kita nggak bisa lagi fokus terhadap sesuatu yang berdurasi panjang. Entah itu nonton film, ngurusin kerjaan, ataupun baca buku. Kalau kamu sering buka feeds di Instagram, harusnya kamu juga tahu bahwa berita-berita sekarang tuh juga lebih sering disajikan dalam bentuk karosel yang tulisannya sedikit dengan font yang tebal. Kenapa? Karena media sekarang nggak bisa lagi bikin artikel panjang. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi agar audiensnya nggak kabur. Saat ini dunia terlalu dinamis dan perubahannya terlalu cepat. Setiap detik kita terus disuguhi hal-hal baru. Apalagi dengan adanya sosmed kayak sekarang, di mana kita terus-terusan dibanjiri konten yang nggak ada habisnya. Bahkan menurut data terbaru, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan hampir 8 jam per hari hanya untuk berada di depan layar. Itu hampir sama kayak jatah tidur yang ideal bagi tubuh kita. Bahkan beberapa di antara kita mungkin tidurnya juga nggak selama itu. Nah, waktu sebanyak itu biasanya kita tukar hanya untuk menonton video-video pendek kayak TikTok, Reels, ataupun Shorts. Akibatnya, toleransi kita terhadap segala sesuatu yang butuh proses, misalnya kayak baca buku tadi, itu jadi semakin susah. Alasan kedua, kamu baca buku yang salah. Mungkin masalah ini bisa cukup sederhana. Sesederhana kamu hanya membaca buku yang salah. Buku itu kan punya banyak jenis atau subgenrenya, tapi pada umumnya semua genre itu bisa kita kelompokin jadi 3 motif aja. Yang pertama, motif bertumbuh atau pengembangan diri. Buku-buku yang berada di motif ini adalah buku yang kamu baca untuk membuatmu jadi lebih baik atau lebih sukses. Misalnya, buku self-help, biografi, ataupun buku bisnis. Kedua, motif belajar atau pengetahuan. Buku-buku yang berada di motif ini adalah buku yang kamu baca karena rasa penasaran, misalnya buku tentang sains populer, sejarah, ataupun filsafat. Ketiga, motif hiburan atau pelarian. Umumnya, kamu membaca buku motif ini dengan tujuan untuk kabur sejenak dari realita kehidupan. Misalnya, buku novel fiksi, komik, atau kisah-kisah yang seru. Nah, masalah terbesar yang biasanya muncul itu terjadi ketika ada ketidakcocokan antara kondisi sekarang dengan buku yang kamu pilih.
Contohnya, jika hari ini kamu lagi capek banget, maka langkah yang paling bijak adalah membaca buku bermotif hiburan. Karena energimu sedang berada di titik bawah, sehingga kamu lebih butuh pelarian. Tapi, karena kamu merasa harus tetap produktif, jadinya kamu tetap maksain buat baca buku berat soal investasi atau strategi bisnis dari motif bertumbuh. Lantas, apa yang terjadi? Yang bakal terjadi adalah kamu nggak akan menikmati prosesnya. Yang ada, membaca buku malah terasa kayak kerjaan tambahan. Lain kali, kalau kamu mau membaca buku, coba tanyakan ke diri sendiri dulu. Apa yang saya butuhkan sekarang? Kalau kamu lagi butuh jawaban atas masalah hidup atau tips-tips tentang kehidupan, maka pilih buku motif bertumbuh. Kalau kamu penasaran atau merasa ingin tahu terhadap sesuatu, maka pilih motif edukasi. Atau, kalau kamu lagi capek dan butuh sesuatu yang santai, maka pilih motif hiburan. Sebenarnya memang sesederhana itu, gak ada motif yang lebih baik dari yang lain. Membaca novel fiksi buat hiburan itu sama validnya dengan membaca buku teks perkuliahan. Ketiga, perang melawan waktu. Alasan lain kenapa kita semakin malas membaca buku dan yang paling sering kita dengar adalah karena nggak punya waktu. Ini memang klise tapi ada benarnya. Karena semakin kita dewasa, maka fleksibilitas jadwal kita semakin menghilang. Kalau dulu waktu masih sekolah, kita masih bisa mengatur waktu. Tapi kalau sekarang mah, boro-boro. Waktu kita itu seringnya habis buat kerjaan, buat meeting, ngurusin rumah tangga, atau belum lagi kejebak macet di jalan. Nah, ada konsep menarik yang namanya time confetti. Istilah ini dipopulerkan oleh Ashley Whelan, seorang profesor dari Harvard Business School. Dia bilang, waktu luang kita di era modern ini udah nggak utuh lagi. Waktu kita itu jadi kayak sobekan-sobekan kertas kecil atau konfeti. 5 menit di sini, 10 menit di sana, dan beberapa menit lagi sudah berada di tempat yang berbeda. Sekarang, kita udah jarang banget punya waktu kosong yang utuh. Kita hanya punya potongan-potongan waktu yang tersebar di jam yang berbeda-beda. Masalahnya, scrolling sosmed itu merupakan waktu yang sempurna buat mengisi waktu-waktu konfeti itu. Sedangkan membaca buku itu hampir mustahil. Karena untuk membaca, kita butuh waktu yang tenang dan nggak terinterupsi. Membaca buku itu butuh energi mental yang lebih panjang agar bisa bertahan. Kamu nggak bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam kalau setiap baca beberapa kalimat aja, kamu udah ngecek HP duluan. Solusi mengenai masalah ini sebenarnya sederhana. Pertama, sadari bahwa fenomena di mana banyak orang yang berhenti membaca buku ini merupakan masalah global. Bahkan perusahaan sekelas Netflix dan berita ternama pun juga menyadarinya. Kedua, jika kamu ingin membaca buku, pilihlah buku dengan motif yang tepat sesuai kondisimu saat itu. Apakah kamu butuh motif bertumbuh, edukasi, atau hiburan? Ketiga, niatkan dan berikan jadwal khusus untuk membaca. Karena tanpa niat yang kuat dan jadwal khusus yang disengaja, maka kita nggak akan pernah menemukan waktu yang sempurna. Jadi, silakan buat jadwal khusus membaca sama kayak jadwal aktivitas lainnya. Pada dasarnya, kamu bebas membaca buku apa aja, asalkan sesuai dengan kondisinya. Dan jika boleh merekomendasikan, aku punya satu rekomendasi buku yang mungkin bisa kamu baca karena konteksnya pas banget dengan situasi sekarang. Judul bukunya adalah Teruslah Bodoh, Jangan Pintar. Ini adalah novel fiksi yang mengangkat tema tentang perjuangan aktivis melawan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan besar. Buku ini nggak hanya menghibur, tapi juga memberi kita wawasan baru tentang berbagai praktik kejahatan yang kerap terjadi di balik layar. Mulai dari perusakan lingkungan, alih lahan, pertambangan ilegal, pemalsuan dokumen, suap terhadap aparat, hingga perampasan hak masyarakat. Ceritanya berfokus pada aktivis lingkungan yang berjuang dengan sumber daya seadanya melawan perusahaan raksasa yang menyewa pengacara terbaik di Indonesia. Novel ini terasa begitu dekat dengan kita, karena beberapa kejadian yang katanya fiksi, seolah merupakan realita yang sebenarnya. Kita juga dapat dengan gampang mengaitkan karakter yang ada di buku ini dengan sosok asli di dunia nyata. Bagi kamu yang sering mengikuti berita-berita seputar konflik seperti ini, mungkin nggak banyak hal baru yang bisa kamu temui. Namun, bagi pembaca awam atau teman-teman yang belum sepenuhnya sadar tentang konflik ini, mungkin ini adalah awalan yang bagus untuk membuka mata kita bahwa konflik dan kejadian ini memang benar adanya. Intinya, novel ini mengajak kita untuk berpikir kritis terhadap praktik-praktik sosial yang terjadi di sekitar kita. Kita juga diajak buat merenung tentang betapa besarnya suatu dampak dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kita. Kalau kamu tertarik, kamu bisa cek bukunya dengan klik produk di pojok samping ini ya, atau bisa juga lihat di deskripsi. Kalau kamu berhenti membaca buku, itu bukan murni karena kamu malas. Melainkan bisa jadi karena atensi kita yang semakin lemah, salah memilih buku, atau sesimpel karena nggak punya waktu.
Memahami 3 alasan kenapa kita malas membaca buku itu bukan untuk dijadikan sebagai alasan pasrah, melainkan untuk memberi kita kendali atas diri sendiri. Yang penting, jangan sampai kita berhenti belajar hanya karena membaca buku itu dianggap udah nggak cocok dengan dunia baru. Mungkin kita hanya perlu menemukan cara-cara baru sampai akhirnya kita mencintai proses belajar itu. Kalau kamu sendiri, kira-kira apa alasan terbesarmu untuk nggak membaca buku? Kasih tahu di kolom komentar ya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.